Pernah nggak? Lagi capek, banyak masalah, dompet tipis, badan lelah, tapi Alkitab malah bilang, bersukacitalah senantiasa. Serius Tuhan, dalam keadaan seperti ini, tetap bersukacita. Kalau sukacita hanya tergantung keadaan, mungkin hari ini kita kehabisan alasan untuk tersenyum. Tapi kalau sukacita itu berasal dari Tuhan, tidak ada keadaan yang bisa mencurinya. Hari ini kita belajar tentang sukacita penuh, bukan sukacita biasa, tapi sukacita yang melampaui situasi. 1. Sukacita itu perintah, bukan pilihan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus menulis ini bukan dari tempat nyaman. Ia sedang di penjara. Bukan di hotel, bukan di rumah sendiri, di penjara. Tapi justru dari tempat gelap itu, lahir pesan terang. Artinya apa? Sukacita bukan soal lokasi, bukan soal kondisi, tapi soal koneksi kita dengan Tuhan. Kalau sumbernya dunia, sukacita kita rapuh. Kalau sumbernya Tuhan, sukacita kita kokoh. 2. Sukacita berbeda dengan kebahagiaan. Banyak orang mengejar bahagia, tapi bahagia tergantung apa yang terjadi. Naik gaji, bahagia. Dapat kabar baik, bahagia. Dipromosikan, bahagia. Tapi kalau gagal, kalau ditolak, kalau sakit, sukacita berbeda. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus tidak berkata, supaya masalahmu hilang. Dia berkata, supaya sukacitamu menjadi penuh. Sukacita itu bukan hasil keadaan. Sukacita adalah hasil kehadiran Tuhan. 3. Sukacita lahir dari keyakinan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, bukan sebagian hal, bukan hal-hal yang enak saja, tapi segala sesuatu. Orang yang punya sukacita penuh adalah orang yang yakin Tuhan tetap bekerja, meskipun aku belum melihat hasilnya. Anak kecil bisa tertawa di tengah badai, karena dia tahu ayahnya memegang kendali. Begitu juga kita. Sukacita lahir dari percaya, bukan dari melihat. 4. Sukacita menguatkan kita. Nehemia 8 ayat 10. Sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Ayat ini tidak berkata, kekuatanmu adalah uangmu, atau jabatanmu, atau koneksimu. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saat kita tetap bersyukur di tengah tekanan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Saat kita tetap memuji di tengah air mata, iman kita naik level. Sukacita bukan tanda bahwa hidup kita sempurna. Sukacita adalah tanda bahwa iman kita bertumbuh. Bagaimana mengalami sukacita penuh? Dekat dengan Tuhan setiap hari. Sukacita adalah buah hubungan. Belajar bersyukur dalam hal kecil. Nafas hari ini saja sudah alasan untuk bersukacita. Berhenti fokus pada masalah, mulai fokus pada janji Tuhan. Semakin kita fokus pada Tuhan, semakin kecil masalah terlihat. Sahabat Renungan Barsi, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sering kehilangan sukacita karena terlalu fokus pada keadaan. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami untuk bersukacita bukan karena situasi baik, tetapi karena Engkau baik. Tanamkan sukacita-Mu di hati kami, sukacita yang tidak bisa dicuri masalah, tidak bisa dihancurkan keadaan, dan tidak bisa dipadamkan oleh ketakutan. Biarlah hidup kami menjadi saksi bahwa di dalam Engkau ada sukacita yang penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Akhirnya saudara, kalau hari ini kamu merasa lelah, ingatlah, sukacita bukan tentang hidup yang tanpa badai, tapi tentang hati yang tahu siapa yang memegang kendali. Sukacita Tuhan itu nyata, sukacita Tuhan itu penuh, dan sukacita itu tersedia untukmu. Tuhan memberkati.